Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Taqriratus Sadidah yang dikarang oleh Al-Ustadz Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, dan kita masuk ke bab baru. Sebelumnya sudah kita bahas tentang masalah najis, jenis najis dan cara mensucikannya. Kemudian yang terakhir adalah masalah air yang digunakan setelah membersihkan najis, maka hukumnya adalah musta'mal, tapi juga bisa mutanajis. Sekarang kita masuk ke babun al-mashu alal khufain, mengusap di atas khuf. Khuf atau kalau dua menjadi khufain namanya. Dikatakan khufan libasun firrijli yasturu jami'al qadami ma'al ka'bain muttakhadun min jildin aw ghairihi. Pengertian dari khuf ini adalah semacam kaos kaki, atau mungkin bisa sepatu atau kaos kaki yang dikenakan di kaki. Ya, pakaian yang dikenakan di kaki, libasun, pakaian yang dikenakan di kaki, yasturu jami'al qadam ma'al ka'bain, yang menutupi kaki dan mata kakinya. Muttakhadun min jildin aw ghairihi, dibuat dari kulit atau yang selain dari kulit, pokoknya yang kuat. Kuat dipakai untuk jalan dan tidak tembus air, walaupun transparan. Jadi kuat dipakai jalan dan tidak tembus air. Nah ini kalau di daerah Timur Tengah dijual, ada jual khufain itu biasanya pakai resleting di samping atau di atasnya itu ada resletingnya. Jadi semacam kaos kaki tapi terbuat dari kulit, ya, dan ada resletingnya dan dia menutupi sampai di atas mata kaki. Tapi kalau memakai kaos kaki yang kita kenal dari kain itu tidak sah karena tembus air. Jadi salah satu syarat khufain ini adalah bendanya itu terbuat dari bahan tidak tembus air dan kuat untuk dipakai berjalan tanpa alas, hanya pakai itu aja. Nah, bisa juga kayak sepatu, mungkin dari karet, kayak sepatu sepatunya orang berkebun itu, sepatu boot itu juga bisa sebetulnya, sepatu boot. Tapi kalau pakai sepatu boot terus-terusan ya tidak enak kan. Nah, kemudian walubsul khufain minas sunani tsabita alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengusap khufain ini sudah ditetapkan dari kesunahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sayyiduna Al-Hasan Al-Basri, Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, haddatsani sab'una sahabiyan, telah meriwayatkan kepadaku tentang masul khufain ini sab'una sahabiyan, 70 sahabat. Telah mengatakan kepadaku 70 sahabat tentang masul khufain ini. Bahkan hadisnya dikatakan hadis mutawatir. Batu ulama mengatakan ini hadis mutawatir karena diriwayatkan oleh banyak sahabat. Nah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam masa ala khufaihi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas khufnya. Dan ini meriwayatkan kepada Hasan Al-Basri, mengatakan diriwayatkan 70 sahabat. Itu mutawatir. Riwayatnya rawahu Ibnu Abi Syaibah kama dzakar al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathul Barinya. Wa huwa rukhsatun fil wudu' la fil ghusli, dan mengusap di atas sepatu, nah kita katakan sepatu aja lebih gampang ya, atau khuf. Di atas khuf ini rukhsah pengganti membasuh kaki ketika wudu, tapi tidak bisa menggantikan membasuh kaki ketika mandi wajib. Ya, beda sama tayamum ya. Kalau tayamum itu mengganti wudu plus bisa juga mengganti mandi wajib. Tapi kalau khuf itu hanya mengganti membasuh kaki di wudu, tapi tidak bisa mengganti membasuh kaki di mandi. Kalau mandi harus dicopot.
Kemudian masalah ayyuhuma afdal. Mana yang lebih afdal? Memakai khuf, al-masu ala khufain, am ghusl rijlain, atau membasuh kedua kaki dengan langsung pakai air. Mana yang lebih afdal? Dikatakan al-afdal ghusl rijlaini. Afdalnya membasuh kedua kaki. Li'annahul aslu, karena membasuh kedua kaki asalnya, ya, hukum asalnya membasuh kedua kaki. Waktu wudhu kan kaki itu dibasuh. Illa fi suratain, kecuali di dua hal. Jadi afdalnya memakai air, bukan masul khufain, kecuali di dua perkara. Yang pertama, liman yashukku fi jawazil mashi ay dalilihi, yang ragu terhadap diperbolehkannya mengusap khuf. Jadi ragu dalilnya. Maka bagi mereka afdal untuk memakai supaya memantapkan hatinya bahwa ini mutawatir. Hadisnya riwayatnya banyak sahabat. Ya. Dan yang kedua, waliman wajada fi nafsi karahiyatal mas wal afdal lahu hunal masah. Kalau di hatinya ada perasaan tidak suka memakai khufain, maka afdalnya dia pakai untuk melawan hatinya. Ya, untuk ngelawan nafsunya. Dia tak senang pakai khufain. Lihat orang pakai khufain mungkin tak suka, apa-apaan sih ini, kayak risih atau gimana. Lebih baik afdalnya pakai khufain. Nah, kemudian sekarang kalau di Indonesia sudah mulai ada itu khufain itu. Biasanya dijual online. Ada orang jual pakai bahan-bahan dari kayak semacam apa namanya, Oscar atau apalah namanya, yang kuat pokoknya. Pokoknya bahan kulit ataupun sesuatu yang kuat dipakai jalan dan tidak tembus air, cuman itu, dan nutupi sampai di atas mata kakinya, jadi mata kakinya itu tertutupi. Kemudian ya pakai resleting atau pakai tali, tidak masalah. Nah, kalau misalkan pakai sepatu bagaimana? Sepatu yang laras panjang, seperti sepatu tentara, asal tidak tembus air dan yang pasti kuat untuk pakai jalan sih, dan menutupnya di atas mata kaki dan tidak tembus air, maka boleh-boleh aja pakai sepatu itu. Nah, terus sholatnya gimana? Orang sholat pakai sepatu, boleh enggak? Boleh, asal suci sepatunya, satu. Yang kedua ya tidak di masjid. Kalau misalkan di masjid pakai sepatu ya akhirnya viral. Yang ketiga, waktu sujud jari kakinya itu ditekan di dalam sepatunya. Jadi jari kakinya ditekan di dalam sepatunya. Kan tidak mungkin menekuk ujung sepatu di tempat apa namanya jari ini, jari kaki, tidak mungkin kan? Kalau sepatunya itu kaku kayak sepatu tentara itu. Nah terus gimana? Ya diusahakan menekan posisi jari-jari kaki itu, menekan ke seolah-olah kayak ketika sujud di apa namanya di biasa tanpa sepatu. Nah kemudian sekarang ahkamul mashi, hukumnya masah. Ada 5 hukum. Jadi hukumnya masah ada 5. Yang pertama wajibun. Yang pertama wajib. Idza tawaqqafa alaihi idraku waktu sholati fardin au nahwiha. Kalau mau apa namanya, idza tawaqqafa alaihi idraku waktu sholat au fardin au nah. Kalau misalkan dia kalau melepas khufnya, maka akan terlambat dia sholat, ya, sholat fardu. Dia akan telat kalau dia copot dan posisinya dia sudah pakai khufain, maka wajib bagi dia langsung mengusap khufain. Kalau dia copot khufainnya bakal lama dan telat sholatnya, maka menjadi wajib. Kemudian yang kedua mandubun, sunnah. Sunnah idza kana sayafutuhu bi ghusli rijlaihi sholatul jamaah. Kalau dia bisa mendapati sholat jamaah dan apa namanya memakainya juga imtithalan amr. Ya, memakai khufain itu imtithalan amr, dalam arti meniru Nabi Muhammad SAW, maka mendapatkan sunnahnya. Yang ketiga mubahun. Al aslu fihi idza lam yalbashu imtithalan. Tapi kalau orang tersebut memakai khufain ini karena ada hawa dingin, bukan karena imtithal amr.
bukan karena mengikuti dan menyontoh Nabi, bukan karena ittiba sama Nabi, maka hukumnya mubah. Boleh. Nah, kayak di kita waktu di Tarim, kalau musim dingin banget itu kaki biasanya kan lebih cepat dingin itu kaki duluan. Kaki itu dingin banget. Nah, pakailah khufain, teman-teman. Dan pakai khufain itu ketika mereka wudhu, ya sudah tidak perlu nyopot khufain, tidak perlu membasuh karena airnya sangat dingin. Nah, kalau memakainya itu imtitsalil amr dalam arti ittiba' lin Nabi, mengikuti Nabi, menyontoh sunnah-sunnah Nabi, maka dia dapat pahala. Tapi kalau tidak, ya sudah mubah berarti hukumnya, tidak masalah. Tapi ya sayang, eman kan, kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang mestinya ada ganjarannya, ternyata kita tidak mendapatkan ganjaran, kan rugi termasuk. Walaupun tidak mendapatkan dosa, iya, tapi tidak mendapatkan pahala, ya rugi. Nah, maka usahakan setiap hal yang mubah itu, usahakan untuk mendapatkan pahala. Seperti dikatakan, mubah itu memang tidak mendapatkan pahala orang yang melakukan dan tidak dosa orang yang meninggalkan, baik sebaliknya juga. Akan tetapi mubah itu bisa menjadi sunnah. Dengan apa? Dengan niat taqarruban ilallah. Dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semisal kita makan, niatnya supaya kuat untuk beribadah. Atau makan dengan maksud mencari makanan yang halal. Jadi mengkonsumsi makanan yang halal. Itu kan dapat pahala, makannya dapat pahala. Atau tidur dengan maksud supaya nanti malam bisa bangun tahajud. Supaya kuat tahajudnya. Itu tidurnya pahala. Ya, perkara yang mubah, apapun itu bisa menjadi sunnah dengan niat taqarruban ilallah. Nah, kemudian yang keempat makruh. Takrirul mash wa ghaslihi li'annahu ta'ibul khuf. Makruh kalau dia mengulang-ulang, jadi dipakai terus nih khufnya ini karena bakal cepat rusak juga sih ya. Dan juga bisa ngerusak kaki kalau terus-terusan ditutup dengan benda yang tidak masuk air, berarti kan kedap tuh. Akhirnya lembab kaki kita dan membahayakan juga. Kemudian yang kelima haramun. Haram ada dua. Ma'as-sihah, haram tapi sah. Yang kedua wa ma'adamisihah, haram tapi tidak sah. Yang pertama idza kana maghsuban. Kalau misalkan pakainya itu pakai nyolong. Nah, punyanya orang enggak pakai izin kita pakai. Nah, ini jelas haram. Tapi sah, tapi haram. Nah, haram tapi tidak sah. Idza kana ar-rajulu muhriman, kalau ada orang laki muhrim. Muhrim ini orang yang ihram. Beda ya dengan mahram. Nah, kadang-kadang kita kan mengartikan sebaliknya. Kalau mahram kita bahasakan sebagai muhrim. Dalam arti pengertiannya yang haram dinikah dan tidak batal wudu. Padahal kebalik. Mahram itu yang tidak batal wudu, muhrim orang yang berihram. Untuk haji ataupun umrah itu namanya muhrim. Nah, ada orang laki yang dia muhrim haji atau umrah, maka dilarang dalam hal ini ketika dia dalam status muhrim tadi untuk memakai pakaian yang berjahit di tubuhnya dia kalau orang laki. Nah, termasuk khufain ini. Nah, khufain ini berjahit. Maka ketika dia pakai hukumnya haram dan tidak sah memakai khufainnya. Nah, berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan boleh. Kemudian muddatun. Sekarang masalah berapa lama pakai khufain itu? Ada dua. Yang pertama lil mukim. Mukim ini orang yang tidak musafir. Itu yaumun walailatun 24 jam. Yaumun walailatun ini maksudnya 24 jam sejak pertama kali dia berhadat sebetulnya, bukan sejak pertama kali make. Nah, nanti caranya ada sendiri. Walil musafiri, dan orang yang bermusafir salah satu ayamin bilayaliha, 3 hari 3 malam. Nah, 3 hari 3 malam, jadi 24 kali 3. 24 kali 3. Wa syurtul safar an yakuna mubahan tawilan. Nah, syaratnya safar ini adalah safarnya safar mubah, bukan safar haram. Ya, safarnya safar untuk silaturahmi, untuk kerja, untuk
belajar mungkin atau untuk macam-macam lah. Pokoknya bukan safar haram. Kalau safar haram tidak rukhsah. Dan tawilan, safar tawil. Nah, safar itu kan terbagi menjadi dua kalau dalam syariat. Ada safar tawil, ada safar qasir. Kalau safar tawil itu marhalatain fa'aktar, 2 marhalah atau lebih. Jumlah marhalah ini itu khilaf memang di antara ulama dengan perhitungan modern sekarang. Ada yang menghitungnya 82 km. Nah, ada yang lebih, ada yang kurang. Kemudian menghitungnya dari rumah, enggak, dari batas wilayahnya. Ya, menghitungnya itu dari batas wilayahnya dia. Kalau kita di Malang sini mungkin Ajosari situ kayak Gapuronya itu. Itu hitungan titik nolnya. Jadi 0 kilometernya dari situ. Kemudian kalau safar qasir maka kurang dari itu. 50 kilo, 60 kilo, kurang dari itu. Nah, kalau safar qasir makainya 24 jam. Tapi kalau safar tawil lebih dari 82 km tadi, maka boleh memakai selama 24 kali 3 jam. 24 jam kali 3, berarti 3 hari, 3 malam. Ibtidaul muddah, itu tadi jaraknya, jangka waktunya. Sekarang mulai jangka waktu dari kapan? Min intihail hadath al-kain ba'dal lubsi. Itu khilaf sih sebetulnya ya. Ini mu'tamad dari selesainya berhadat. Yang terjadi hadat itu setelah memakai. Jadi begini urutannya. Misal kita jam 6 pagi, kita punya wudhu ini, kita punya wudhu jam 6 pagi, kita pakai khufain jam 6 pagi. Terus sampai jam 10 pagi, kita kencing, berarti hadas kan? Jam 10 pagi kita kencing. Nah, dimulainya itu bukan dari mulai kencingnya, tapi setelah selesai kencingnya. Ya kencing berapa menit ya? Nah, berapa menit kencing itu? Orang kalau minum banyak mungkin agak lama gitu ya. Anggaplah 1 menit, tidak sampai lah mungkin 1 menit. Hah? Berapa menit? Kencing. Anggaplah 1 menit ya. Jam 10 lebih 1 menit selesai dia kencing. Maka dihitungnya dari situ. Jam 10 lebih 1. Nah, batas makainya dia bukan jam 6 tadi, tapi dari jam 10 lebih 1 menit sampai besoknya jam 10 lebih 1 menit harus dicopot. Kalau mau wudhu lagi. Nah, kemudian perjalanan waktu, dia mau sholat zuhur, dia wudhu. Nah, wudhunya, ini setelah dia kencing tadi ya, batal tadi ya. Wudhunya dia kayak biasa, basuh wajah, kedua tangan, mengusap rambut. Giliran kaki, dia cukup ambil air di tangannya, terus diusapkan di atasnya khufennya, 1 kali aja. Di atasnya gini, bukan di telapaknya, tapi di atasnya. Afdolnya telapak dan atasnya. Jadi ini gosok ke bawah, yang kanan begini, yang kiri begini, atau sebaliknya juga bisa. Jadi cuman 1 kali. Ya, 1 kali tangan basah dilewatkan di khufen bagian atas, itu sudah cukup. Afdolnya sampai bawah juga, tapi cuman 1 kali lewat. Dah, sholat. Terus nanti batal lagi. Ya gitu lagi, sholat wudhunya sama. Selama belum dia copot khufnya. Tapi kira-kira jam 5 sore, mungkin kepanasan atau kakinya gatal atau gimana, dicopotlah khuf tadi. Nah, dicopot khuf tadi, sudah tidak bisa lagi. Dia wudhu memakai khuf, harus dia wudhu. Ketika dia wudhu harus diguyur kakinya dengan air. Karena sudah dicopot. Nanti penjelasan secara rincinya nanti akan kita bahas selanjutnya. Seperti dikatakan di dalam Zubat, dikatakan rukhisa fi wudu'i kulli hadiri yauman wa lailatan walil musafiri fi safaril qasri ila 3 ma'a layaliha minal ihdathi. Ini sedikit banyak tentang masalah mashul khuffain yang insya Allah akan kita lanjut
yang akan datang di syarat jawaz masah atau syarat sahnya mengusap kedua khufain tersebut. Moga-moga bermanfaat bagi kita fid din wad dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bissawab. Fatihah billahi fakana fid dunya hadikum salah. Wa ma aslafuna salihun sanawaridu bi hadatun nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.